Ini adalah kotak perkakas untuk menyimpan peralatan kerja lampu. Paling luar kita ada gergaji, digunakan untuk memotong. Kemudian kita buka kotak perkakas ini. Di sini kita ada berbagai macam mata bor untuk dipasang pada mesin bor. Kemudian di sini terdapat berbagai macam kikir. Ini adalah kikir segitiga. Bentuknya segitiga. Kemudian ini adalah kikir segi empat. Kemudian ini adalah kikir datar. Kemudian ini adalah kikir bulat. Ini adalah yang dinamakan dengan catok. Pertama kita untuk mengencangkan arah diputar ke arah jarum jam. Dan untuk membuka diputar sebaliknya berlawanan arah jarum jam. Ya, cara mengikir yang baik dan benar adalah tangan kanan memegang gagang kikir. Kemudian tangan kiri memegang ujung kikir. Kemudian kita akan kikir ditekan pada saat kita bergerak maju. Saat ini kita akan praktikum kerja bambu. Ini adalah gergaji. Sebelum kita menggergaji, sebaiknya kita melihat posisi dari mata pahat. Pada mata pahat ini terpasang mata pahat menjauhi penggergaji. Jadi secara teori, saat kita menggergaji, saat kita akan bergerak maju, melakukan penekanan. Saat akan gerak mundur, tidak dilakukan penekanan. Ada Pak, perhatikan juga posisi tangan. Gagang ini kita pegang di ujungnya. Kalau seperti ini salah ya. Kalau sini berarti dia tenaganya nggak ada ya. Jadi segini. Seperti maju ditekan, mundur enggak. Sebaliknya kalau mata pahatnya terbalik, mata pahatnya terbalik ke arah penggergaji, berarti saat dia kita tarik melakukan penekanan, seperti dorong tidak melakukan penekanan. Seperti itu. Sekarang ruang kerja pengelasan ya namanya. Terus langsung aja kita masuk ke pengenalan alatnya. Ini alat dasarnya. Terus kalau mau kita nyalain, ini tombol on-off-nya kita putar ke kanan biar dia bisa nyala. Ini off, ini on. Ini tombol pengatur arusnya. Jadi ntar kalau arusnya kurang besar, ntar biasanya dia nempel-nempel. Jadi digedein aja, diputar ke kanan atau diputar ke kiri, disesuaikan aja. Nah, ini namanya selanjutnya ini elektroda negatif. Ini elektroda negatif. Ini untuk dipasang nanti di bagian meja pengelasan biar jadi nanti tersambung sama elektroda positifnya. Jadi dia bisa nyalurin elektronnya biar dia bisa jadi bloket untuk dilas. Terus nanti dipasang di sini, baru bisa digunakan untuk mengelas. Setelah bendanya pun ditaruh di sini. Terus selanjutnya ini peralatan safety untuk mengeras. Yang pertama itu sarung tangan. Sarung tangan bisa dipakai di yang kiri. Jadi yang kiri ini untuk memegang medan kerja biar nggak panas. Jadi kita pegang medannya pakai sarung tangan. Ini ditipu yang pertama. Oke, selanjutnya tools yang dipakai buat mengeras ini yang tadi namanya elektroda negatif. Jadi bagian ujung satunya dijepit di alatnya. Terus bagian ujungnya nanti diarahkan ke yang bagian yang mau dilas. Ini sarung tangan sebelah kiri dipakai di tangan kiri biasanya untuk megang ngarang-ngarain bendanya yang mau dilas, yang mau ditaruh sini soalnya ntar dia panas sekali. Yang ini helm buat mengelas. Ini gelap kalau nggak ada kalau kita nggak dalam proses pengelasan dia nggak kelihatan sama sekali. Jadi untuk menjaga agar mata tidak silau dan tidak rusak. Selanjutnya ini
semacam martir ini buat ngebersihin kayak flek-flek sisa pengelasan. Jadi kalau begitu ntar dikeringin terus langsung dipukul-pukul dengan ini biar dia pada rontok, jadi kelihatan pengelasannya bagus atau enggak. Mulai pengelasan, pertama kita pasang dulu elektronegatifnya di meja las. Terus kita nyalain alat lasnya. Yang tombol ini di stack jadi on. Selanjutnya sesuaikan besar arus yang ditunjukkan di sini, ada tanda panahnya di sini. Bisa dipakai sekitar 90 sampai 120 ya. Kalau ini disesuaikan aja, kalau nanti misalkan nempel-nempel agak digedein lagi dikit nggak apa-apa. Selanjutnya untuk memulai proses pengelasan, kita pasang dulu safety toolnya. Yang pertama kita taruh tangan, siapin safety Google-nya untuk mengatasi. Terus kita pasang elektrode negatifnya, elektrode positifnya kita pasang di jepitnya ini, di bagian ujungnya aja. Selanjutnya kita memasuki proses pengelasan. Pertama siap dulu media kerjanya, terus dilihat dibersihin pakai sikat kawat, yang permukaan yang mau dilas dibersihin dulu pakai sikat kawat. Kalau perlu dicuci. Nah sekarang terus kita taruh aja di mejanya, sesuaikan, diatur dengan benda yang mau dihubungkan nantinya. Misalkan seperti ini, jangan lupa ini udah pasang. Ini gerakan elektroda yang umumnya dipakai. Yang pertama itu gerakan zigzag, jadi dia kalau mengelas itu arahnya dari kanan ke kiri. Yang zigzag itu jadi pertama kita naik dulu, turun, naik, turun, terus sampai ke sana. Cuman jaraknya tidak terlalu lengkap. Yang kedua itu gerakan melingkar. Gerakan melingkar itu mirip, cuma arahnya seperti ini. Sama dari kanan ke kiri juga. Terusnya sampai selesai. Oke, selanjutnya yang terakhir itu gerakannya mengelas gerakan seperti zigzag. Gerakannya seperti ini. Jadi di depan aja, cuma dia zigzag gitu. Jadi sampai selesai. Sebelum melakukan proses pengelasan, jangan lupa menyalakan lubang ventilasi yang biasa. Ini ada tombol on-off-nya. Jadi biar udara-udara pembakaran itu sudah ke atas. Jadi ini adalah mesin bor yang digunakan dalam proses produksi. Di sini ada tips utama untuk menyalakan dan mematikan mesin. Ini dalam kondisi mati. Ini dalam kondisi nyala. Kemudian di sini ini adalah tuas pengunci untuk mengunci kedudukan mata bor. Begitu posisi sudah ditentukan, kita akan mengunci. Sehingga dia tidak bergerak-gerak lagi. Kemudian ini adalah tuas untuk membuka dan menutup ragum. Ini untuk mengencangkan, dan ini untuk membuka. Kemudian ini adalah tuas untuk menaikkan dan menurunkan mata bor. Yang dilakukan dalam proses pengobaran, yang pertama kita harus menempelkan benda yang akan kita bor pada ragum atau catok yang tersedia. Kemudian dikencangkan sehingga dia tidak bergerak. Kemudian kita sesuaikan mata bor posisinya sehingga dia lurus dengan benda kerja. Ini adalah contoh mata bor. Kita akan memasang mata bor ini. Ini kuncinya. Kemudian mesinnya kita nyalakan. Untuk mengebor kita menurunkan mata bor.
Jika sudah selesai, matikan mesinnya.